Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini adalah hari yang penuh bahagia karena kita masih dapat diberi kesempatan untuk berjumpa kembali melalui renungan melekat dalam Tuhan. Doa dan harapan saya, kita semua dapat menumbuh kembangkan iman dan kerohanian kita, sehingga kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami diberikan kesempatan yang baik untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk terus menghiasi hati pikiran dalam kehidupan kami, sehingga perbuatan kami mencerminkan seperti apa yang Kau kehendaki. Tuhan, pimpin kami agar kami diberi kemampuan dan kekuatan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dan ini merupakan wujud dari tindakan kami dalam iman kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa dan pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema harga menentukan kualitas. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Matius 7 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Pohon yang baik adalah pohon yang bukan hanya sekedar menghasilkan buah. Tentunya buah yang dihasilkan dapat dinikmati dan berkualitas. Demikian dengan hidup, kita mengharapkan bahwa kehidupan yang kita jalani adalah hidup yang berkualitas. Kehidupan seperti ini bukan hanya diri manusia saja yang berkehendak. Tuhan pun menghendaki kita menjadi pribadi yang berkualitas. Itulah sebabnya Tuhan dengan menunjukkan kasih-Nya mengubahkan kita, orang yang berdosa dan tidak berguna, menjadi pribadi yang berkualitas. Kekasih Kristus, kalau Tuhan sudah mengubah setiap kita sebagai orang percaya menjadi pribadi yang berkualitas, hendaklah kita perlu dan wajib membayar harga dalam membangun kehidupan yang berkualitas. Hidup yang berkualitas adalah bukti kita mengenal dan hidup dalam kasih Tuhan. Membangun hidup yang berkualitas adalah cara kita membalas kasih Tuhan yang begitu besar dalam diri kita. Untuk mewujudkan hal ini, hendaklah kita mau dan rela membayar harga, karena dengan kita melakukan hal ini, Tuhan akan disenangkan. Harga yang harus kita bayar agar kehidupan kita sebagai orang percaya berkualitas, kita harus mengenal pribadi Tuhan. Karena dengan mengenal Tuhan, kita akan disayang dan beruntung. Dalam 2 Tawari 24 ayat 20b mengatakan, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Kekasih Kristus, orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang tidak akan meninggalkan Tuhan, dan Tuhan pun tidak akan meninggalkannya, sehingga hidupnya akan beruntung. Hidup dalam Tuhan seperti inilah yang disebut hidup berkualitas. Ukuran hidup berkualitas bukan lamanya kita hidup atau panjangnya umur kita di dunia ini. Lalu kita dapat mengatakan bahwa itu merupakan keistimewaan karena dapat melebihi manusia lainnya. Bila umur yang menjadi ukurannya bahwa seseorang itu berkualitas, tentu Henokh yang memiliki umur yang begitu singkat, yaitu 365 tahun pada zaman itu, bukanlah manusia yang berkualitas. Dan itu jauh berbeda dibandingkan dengan nenek moyangnya seperti Metusalah yang mencapai usia 965 tahun. Kekasih Kristus, bila kita membaca Alkitab tentang genealogi manusia yang mendapat keistimewaan Tuhan, bukannya Metusalah yang berusia paling panjang di dunia ini. Akan tetapi Henokh yang berusia pendek, yaitu 365 tahun. Ia mendapatkan posisi istimewa di mata Tuhan. Jadi bukan panjangnya umur yang membuat seseorang itu spesial atau istimewa di mata Tuhan. Henokh menjadi begitu spesial karena ia mau membayar harga dengan bergaul dekat dengan Tuhan, di mana ia semakin hari terus semakin mengenal Tuhan, sehingga ia memiliki hidup yang berkualitas. Bergaul dekat berarti berjalan bersama, yang merupakan sesuatu tindakan yang terus-menerus
bukan setengah-setengah atau sepotong-sepotong. Maksud dari berjalan bersama adalah perjalanan hingga ujung jalan hidup tanpa pernah berpisah dalam situasi dan kondisi apapun, entah itu baik maupun buruk. Dengan situasi dan kondisi terus-menerus seperti ini, Henokh tetap bertahan dan setia untuk bergaul dengan Tuhan seumur hidupnya. Henokh disebut berkenan pada Tuhan, bukan karena jumlah umurnya, tetapi karena ia mau membayar harga untuk memiliki hidup yang berkualitas, sehingga ia bergaul dengan Tuhan, yaitu dengan cara berpikirnya, dengan cara bertindaknya, dan dengan cara memberi keputusan yang senantiasa berdasarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kekasih Kristus, mungkin saat ini kita berkehendak untuk menjadi pribadi yang berkualitas, tetapi kita telah banyak membuang waktu, dan ini semua dapat kita sadari bahwa semua itu telah lewat dan tidak mungkin dapat kita ulang. Namun kita masih dapat memperbaiki diri dengan sisa waktu yang masih kita jalani di depan. Karena hidup yang kita jalani merupakan tanggung jawab besar kita. Mari kita jadikan hidup kita berharga dan isilah dengan hidup yang berkualitas. Ingat, Tuhan tidak tertarik dengan jumlah materi atau kekayaan yang berhubungan dengan dunia. Namun, Tuhan sangat tertarik kepada manusia yang hidupnya mau membayar harga dalam menentukan hidup berkualitas yang bergaul dekat dengan Tuhan. Seperti yang dilakukan Henokh. Kekasih, tanggung jawab dalam menjalani hidup sudah diberikan kepada kita. Apakah kita mau membayar harganya? Karena harga menentukan kualitas yang dapat menjadi manusia istimewa, sehingga cara hidup kita semakin baik dapat bergaul dengan Tuhan di sepanjang sisa umur hidup kita dan menjadi pribadi yang dikenan Tuhan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan pada renungan hari ini, di mana firman tersebut sangat memberkati kehidupan kami. Tuhan, bawa kami untuk kami mampu melakukan dengan membayar harga, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas di hadapan-Mu Tuhan. Karena itulah yang Kau kehendaki. Kami bukan hanya sekedar menjadi orang yang percaya kepadamu, tetapi kami memiliki nilai-nilai, memiliki hidup yang berkualitas, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hati, lewat pikiran dan perkataan kami Tuhan. Tuhan, mampukan kami supaya sungguh kami menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas Tuhan. Maka dari itu kami mohon kepadamu, biarlah Roh Kudus selalu mengingatkan kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Memang untuk menjadi pribadi yang berkualitas, kami harus mau membayar harga. Maka dari itu Tuhan, kami mohon kepadamu lewat Roh-Mu yang kudus, agar Engkau menguatkan kami ketika kami mau melakukan untuk membayar harga di hadapan-Mu. Tuhan, pimpin kami Tuhan, agar kami dimampukan untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan, sebagai harga yang harus kami bayar. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.